Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat. Silakan, silakan. Jangan dibantu ini. Kita semua ini. Nah, itu balik itu capek. Yang di Duplik yang benar 30 berangkat tanggal 4. Jauh. Bali mah iyalah. Kan jam bukti semua ya? Apa? Cimanggis. Cimanggis semua. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita suling perdana MUI Kecamatan Cimanggis di Masjid Jamiah Taufik. Dapat dikurangi kali berapa benang memaafkan sesuatunya. Juga ucapan kepada semua pihak yang membantu acara ini, dari alhamdulillah Pak Lurah juga membantu kita, kemudian dari minuman, dan juga ini ada promosi juga ya, air ya, insya Allah kalau air semuanya butuh ya. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu selanjutnya sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua MUI Kecamatan Cimanggis kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Ismail SPD. Kami besar sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil islami wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para ulama, para asatid, para kiai pagi yang penuh barokah ini, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Cimanggis, Bapak Lurah, khususnya Bapak Lurah Kelurahan Harjamukti, dan yang terhormat guru kita Pak Ustadz Selamat Ma'arif yang insya Allah nanti akan memberikan tausiah kepada kita, Sahibul Bait, Ketua DKM Masjid At-Taufik Hinabillah Bapak Ustadz Jamhuri, beserta pengurus-pengurus yang lainnya, pengurus MUI Kecamatan Cimanggis,
Ketua MUI Kelurahan se-Kecamatan Cimanggis, dan tidak lupa orang tua kita, alhamdulillah hadir pada pagi hari ini, Bapak Kiai Haji Uci Sanusi, yang beliau ini adalah merupakan pendiri atau ketua yayasan At-Taufik ini, dan beliau juga dulu pernah menjadi pengurus MUI, pengurus BAZ Kecamatan Cimanggis. Semoga sehat dan panjang umur. Ketua MUI Kelurahan Harjamukti pada khususnya, dan kelurahan yang lain yang hadir pada pagi hari ini, Ainabillah, Ustadz Ali Mashkur, Ustadz Ade Permana, maju ke depan Pak Ustadz, dan para asatid yang lainnya yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Hadirin jamaah pagi hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini, pagi yang turun hujan rintik-rintik, kita dapat bertemu, dapat berahmi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kumpulnya kita di tempat yang penuh barokah ini selalu dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita kumpul di tempat yang penuh barokah ini. Semoga di akhirat pun kita bisa berkumpul bersama atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan terima kasih kepada Swahibul Bait, pengurus dan wabil khusus Ketua DKM, Ketua MUI Kelurahan Harjamukti, dukungan dari Pak Lurah yang telah kesiapannya untuk menerima kami, pengurus MUI Kecamatan Cimanggis, untuk hadir pada pagi hari ini di tempat ini. Semoga kesiapan dari DKM Masjid At-Taqwa ini untuk menerima kami At-Taufik, mohon maaf, biasa di At-Taqwa ya. Masjid At-Taufik ya, kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah akan membalas apa yang telah disediakan. Tentunya apa yang telah kita dengar sambutan dari ketua DKM tadi ya. Mohon maaf, di samping saya ada ketua DMI Kecamatan Cimanggis, mungkin hadir juga ketua DMI kelurahan ya. Samping saya pada nggak kelihatan, yang deket mah ya, yang jauh kelihatan, yang deket kagak, kan gitu. Tadi telah disampaikan program-program yang ada di Masjid At-Taufik ini, dari kegiatan santunannya, dari kegiatan atau ada airnya yang mungkin kita butuh air, yang contohnya sudah ada di depan kita ya, air Yamani. Makanya di sini kita nggak akan kekurangan air. Di sana masih numpuk berapa dus. Madu belum keluar di madu, ya, baru air. Ya, madu belum keluar, sebentar lagi madu akan keluar. Ya, semoga apa-apa yang telah disiapkan untuk kemajuan lingkungan, kemajuan khususnya untuk agama, syiar agama Islam ini, apa yang telah diupayakan oleh pengurus DKM Masjid At-Taufik ini membawa keberkahan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir ya, insya Allah 2 bulan yang akan datang kita akan bertemu di Kelurahan Mekarsari ya. Untuk kuliah subuh ya, gabungan ini insya Allah 2 bulan yang akan datang kita akan bertemu di Kelurahan Mekarsari. Oleh karenanya kepada pengurus komisi ya, yang ada di Kelurahan Mekarsari, ketua DKM-nya, ketua MUI-nya, Pak Lurahnya, insya Allah ya nanti akan diinformasikan secara langsung tentang kegiatan kuliah subuh gabungan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Sahibul Bait, kehadiran kami mohon maaf dapat yang repotin orang-orang sini kan gitu.
Mungkin yang tadinya tidak ada persiapan airnya, kami datang hanya bersilaturahmi tidak membawa apa-apa. Namun di sini sudah disiapkan air dan segala macamnya. Untuk itu atas nama pribadi dan pengurus MUI Kecamatan Cimanggis mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf ya atas kehadiran kami yang telah merepotkan daripada pengurus Dewan Masjid atau DKM atau FIK ini. Bapak, ibu-ibu ada nggak ya? Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya pribadi apabila ada khilaf, ada salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga alhamdulillah sambutan dari Ketua MUI Kecamatan Cimanggis yang intinya adalah kegiatan MUI Kecamatan Cimanggis akan dilaksanakan sumber gabungan setiap bulannya ya, yang diharapkan semua pengurus kelurahan MUI kelurahan DMI hadir semua dan juga ketua DKM dimohon juga untuk ikut aktif ya. Dan alhamdulillah bagi ini dari Harjamukti juga DKM-nya sebagian besar hadir, juga dari Daul Amalia ya, dari Pondok Ranggon hadir, dari Kalimanggis, dan juga kami ucapkan selamat datang Bapak Kiai kita, Bapak Kiai Haji Ade Permana, alhamdulillah beliau hadir juga. Saya makmum sama Pak Kiai, saya lupa nyebutin Ketua DMI ya, Bapak Muhammad Haji Ahmad. Ya, insya Allah beliau selalu aktif ya di MUI dan juga di kegiatan di Cimanggis. Mudah-mudahan beliau senantiasa disayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Bapak Camat Cimanggis, Bapak Dr. Setiawan. Pada beliau kami silakan shollu ala Nabi Muhammad. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binastain wala umrudunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Cimanggis Bapak Kiai Haji Ahmad Ismail beserta segenap pengurus MUI Kecamatan Cimanggis. Yang saya hormati Ketua DMI Kecamatan Cimanggis Bapak Haji Ahmad beserta segenap pengurus yang hadir. Yang saya hormati Lurah Harjamukti Bapak Edi Suhernan AMK beserta Lurah se-Kecamatan Cimanggis kalau ada yang hadir. Yang saya hormati tentu saja para ustadz, asatiz, para guru kita di sini hadir, Bapak Kiai Haji Samsul Ma'arif, Bapak Kiai Haji Ali Maskur, Ketua NU Ranting Cimanggis, Bapak Kiai Haji Ade Permana, kemudian Bapak Kiai Haji Mas Hari Taslim yang tadi baru saja memimpin sholat subuh berjamaah. Yang saya hormati Ketua MUI Harjamukti dan Ketua MUI se-Kecamatan Cimanggis di sini hadir Bapak Haji Kabo Budiono, Ketua MUI Harjamukti, kemudian Ketua MUI Pasir Gunung Selatan Bapak Haji Komarudin, Ustadz Komarudin, kemudian Bapak Ustadz Agus Salim, Ketua MUI Kelurahan Tugu. Yang lain belum kelihatan. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid atau FIK Bapak Ustadz Jamhuri beserta segenap pengurusnya. Terima kasih sudah bersedia menjadi tuan rumah dan menyiapkan kegiatan ini. Tak lupa juga yang saya hormati guru kita semua, orang tua kita yang sekaligus juga Ketua Yayasan At-Taufik Bapak Haji Sanusi, Ketua DKM
sekelurahan Harjamukti yang hadir pada kesempatan ini. Ya, ini Kepala KUA Kecamatan Cimanggis yang dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Hajar. Ada Ketua FKKS Kecamatan Cimanggis hadir pada kesempatan ini, Bapak Edi Rohendi, serta Bapak Ibu hadirin sekalian, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Oh ya, di sini ada Ketua DMI Harjamukti, Pak Ustadz Cece, terima kasih. Serta para guru, para ustadz, ustazah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh ulama, tokoh pemuda yang hadir pada kesempatan ini, yang maaf mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat taufik dan hidayahnya kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki di subuh ini, untuk melangkah ke tempat yang mulia ini, walaupun keadaannya hujan. Alhamdulillah hujannya berkah, dan insya Allah berkah juga buat kita yang dapat hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini insya Allah kelak akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama ucapan terima kasih kepada segenap DKM Masjid At-Taufik yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada kegiatan ini. Tak lupa juga MUI Kecamatan Cimanggis beserta jajarannya yang sudah menyiapkan program ini, sehingga dengan adanya program ini kita dapat bersilaturahim, dapat bertemu, bertatap muka, sehingga kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kami, khususnya pemerintah Kecamatan Cimanggis, tentu saja banyak hal-hal yang perlu kami perbaiki, khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Kami tahu pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat pasti belum sempurna, pasti belum optimal, tapi kami senantiasa berusaha terus untuk memperbaiki layanan-layanan kepada masyarakat, supaya masyarakatnya bisa terlayani dengan baik. Dan kami senantiasa sangat-sangat terbuka sekali untuk mendapatkan masukan, saran maupun kritik terhadap pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat. Jadi jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu hadirin sekalian, khususnya pada kesempatan ini silakan berikan masukan kepada kami, apa hal-hal yang mesti kami perbaiki, yang mungkin kelemahan-kelemahan kami, termasuk juga saya selaku camat yang mungkin belum sempat untuk mendatangi Bapak Ibu satu persatu untuk bertatap muka, untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kesempatan ini dapat saya gunakan untuk kembali mengenal lebih jauh Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan kegiatan ini insya Allah terus berjalan ya Pak Kiai, setiap 2 bulan sekali insya Allah, dan diharapkan kehadiran dari semua Bapak Ibu hadirin sekalian. Mudah-mudahan kehadiran kita akan lebih membuat semangat kita dalam menegakkan ajaran dari Rasulullah SAW. Mungkin itu hal yang dapat saya sampaikan, dan mohon nanti Bapak Kiai Haji Samsul Ma'arif dapat memberikan tausiah dan memberi arahan kepada kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatsa mobil Brio, 2 kendaraan bercat merah. Bersatunya ulama dan umaroh akan memberikan suatu keberkahan di dalam satu wilayah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya sama-sama kita simak, kita dengarkan tausiah mau'izatun hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Selamat Ma'arif SAGM. Kepada beliau kami serahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Al-mukarramin, para alimil ulama yang pagi hari ini sungguh luar biasa, begitu banyak yang hadir, baik dari kalangan Majelis Ulama Indonesia tingkat Kecamatan Cimanggis maupun Harjamukti, wabil khusus ketuanya Kiai Haji Ahmad Ismail dan Ustadz Haji Kabul Budiono serta Ketua DMI Cimanggis Ustadz Haji Ahmad serta Ketua DMI Harjamukti Ustadz Cece, apa Cece ya? Cece apa Cece ini? Ya pokoknya itulah begitu. Serta ulama-ulama yang lain yang luar biasa, yang mohon maaf untuk efek atas waktu saya nggak sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Segenap umaro yang hadir, wabil khusus Bapak Camat Cimanggis Pak Dodi serta beberapa lurah yang hadir, Bapak RW, Bapak RT. Doakan mudah-mudahan umaro kita senantiasa menjalankan amanahnya dan diberikan keteguhan, kesabaran dalam menjalankan amanahnya. Segenap tokoh masyarakat yang hadir, wabil khusus orang tua kita Bapak Ustadz Haji Sanusi serta yang lainnya, bapak-bapak jamaah rahimakumullah, teristimewa pengurus DKM At-Taufik yang senantiasa dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa kita mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah, diimbangi dengan satu keyakinan syukur kita bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada ini kesehatan, makanan, keluangan waktu, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya pelantara saja. Setelah kita meyakini penuh bahwa semua nikmat datangnya dari Allah, maka syukur kita sempurnakan dengan menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita, menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk sesuatu yang Allah suka dan Allah ridho. Kalau tiga hal tadi kita laksanakan, maka sempurnalah syukur kita. Mengucap hamdalah, meyakini nikmat datangnya dari Allah, kemudian menggunakan nikmatnya untuk yang Allah suka dan Allah ridho, maka itulah kesempurnaan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang paling besar untuk kita adalah nikmat iman wal Islam, dengan nikmat kesehatan. Dengan nikmat yang mahal dan berharga tersebut, Allah masih perkenankan kita untuk bersimpuh di rumah Allah, menjalankan kewajiban subuh walaupun gerimis dan hujan datang pagi hari ini. Ditambah menggugurkan kewajiban kita untuk talab ilmu, untuk mencari ilmu. Doa dan harapan kita mudah-mudahan segala amaliyah kita pagi hari ini
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan berlipat ganda dan menjadi wasilah diturunnya rahmat dan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf tidak seperti biasanya Sabtu keempat kita buka kajian Kifayatul Akhyar. Karena ini spesial, maka saya juga tidak buka kajian. Karena jamaahnya ada di mana-mana. Maka pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua tentang satu nasihat, satu amanah, satu sabda dari kita punya Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qawamud dunya bi arba'ati asya. Kata Rasulullah, kita punya Nabi, tegaknya dunia, kuatnya dunia, kuatnya Indonesia, kuatnya Cimanggis, tergantung 4 kelompok. Kalau Cimanggis ini pengen kuat, maka 4 kelompok ini punya pengaruh yang dahsyat untuk bisa menjadikan Cimanggis yang maju, yang jaya, yang kuat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang pertama, yang penting dan utama, Rasul tempatkan di nomor 1. Apa itu? Al-adlul umaro. Adilnya umaro. Pemimpin yang adil. Kalau negara pengen kuat, kalau Cimanggis pengen kokoh, maka kunci pertamanya pejabatnya, pemimpinnya mesti adil. Pemimpin digaji oleh rakyat, pejabat dibayar dengan uang rakyat. Kalau mau adil, utamakan kepentingan rakyat, layani rakyat, bukan layani orang dalam terlebih dahulu. Betul? Keadilan pemimpin kita, keadilan pejabat kita sangat menentukan kuatnya satu negara, kuatnya satu wilayah. Kalau ingin Harjamukti Cimanggis kuat kokoh, lurahnya, camatnya mesti adil. Apa itu adil? Menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Itulah adil. Urusan pembangunan jalan, urusan pejabat. Urusan pembangunan wilayah, urusan pejabat. Beliaulah yang bertanggung jawab penuh dengan keadilan untuk bisa terlaksananya pembangunan yang ada. Itu penting. Kekuasaan itu penting. Pemimpin itu penting. Pejabat itu penting. Maaf. Di Surabaya, Jalan Doli, ada yang pernah ke sana? Ada yang tahu Jalan Doli? Apa langganan? Maaf, tuh Jalan Doli di Surabaya kan terkenal. Tempat yang agak benar, prostitusi, perlontean, perdongdotan. Apalagi itu? Kata Ustadz Ahmad Ismail, ya dongdot di sana Ustadz. Tahu dongdot? Digendong, disedot begitu. Maaf. Ulama teriak puluhan tahun. Istighosah diadakan supaya ditutup. Malah makin gede. Istighosah makin kuat. Dolinya makin lebar, makin mewah. Sampai ulama Surabaya munajat sama Allah. Ya Allah, tuh para wetes-wetes, ya Allah, lontoleta.
kudikan semua, kudisan semua, gatal-gatal semua biar kapok. Ternyata bukannya gatal kudisan, malah makin mulus-mulus yang datang. Tapi begitu wali kota Surabaya, dia punya kebijakan, cukup 1 menit, rat-rat, seret, tutup. Selesai persoalan. Tutup. Itu pentingnya pejabat, pentingnya pemimpin kita. Di Jakarta sama. Saya harus adil. Di Surabaya yang nutup wali kotanya dari PDIP. Tapi dia punya jiwa membela agamanya. Dia tanda tangan, dia tutup. Jakarta, Alexis, puluhan kali kita demo. Saya gak kehitung tuh demo depan Alexis berapa kali. Pengen tutup. Gak tutup. Bikin tablik supaya tutup, gak tutup juga. Tapi begitu kekuasaan dipegang, Pak Anies tanda tangan, gak sampai 1 menit, selesai urusan Alexis, tutup. Saya jujur juga, ketika itu Pak Anies, PKS yang mendukung, Gerindra, 2 partai itu. Bukan urusan partainya, tapi pemimpinnya yang penting yang ingin saya garisbawahi. Bahwa kekuasaan seorang pemimpin punya sesuatu yang luar biasa. Maka mengangkat seorang pemimpin hal yang sangat penting. Maka pastikan pemimpin Depok yang beriman, bertakwa, dekat dengan ulama dan suka membela agamanya. Kenapa? Punya andil dalam tegaknya satu negara, satu wilayah. Yang kedua, al-ilmul ulama. Negara kokoh tegak, wilayah kita kokoh tegak. Yang kedua yang menopang adalah ilmunya para ulama. Para ulama-ulama yang berdakwah, yang melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah. Beliaulah pewaris Rasulullah. Ulama nggak boleh pelit ilmu. Ulama mesti jalan hidupnya dakwah. Dakwah sambil dagang boleh. Dagang sambil dakwah bagus. Tapi dakwah didagangin haram. Saya mesti kenceng ini. Dakwah sambil dagang boleh. Dagang sambil dakwah bagus. Tapi dakwah didagangin haram, nggak boleh. Kenapa? Ilmunya nggak akan berkah kalau dakwah didagangin. Maaf, saya paling anti undang penceramah, undang dai, walaupun saya kenal dekat. Yang dia pakai tarif, pakai DP, anti saya. Kenapa? Nggak berkah ilmunya. Kalau kita ngundang ulama, tujuannya cuma biar rame, biar banyak yang datang. Gak usah panggil ulama, panggil aja pelawak sekalian. Betul? Nggak berkah ilmunya. Buat apa bayar mahal-mahal tapi nggak berkah ilmunya? Kenapa? Dakwahnya didagangin. Dagang pakai DP, ya itu namanya ulama sekelas tukang kredit, saudara. Yang pakai DP kan tukang kredit. Betul? Tegak, ulama harus ikhlas. Sebarkan ilmu pewaris baginda Rasulullah. Maaf, Ustadz, ini kan MUI soalnya persoalannya. Contohlah baginda Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Jangan sekali-kali
ustadz, kiai, dai datang ke satu tempat, pertimbangannya banyaknya isi amplop, saudara. Ada dua yang ngundang, yang satu duluan udah langganan, paling amplopnya nggak jauh dari 500, pokoknya kalau harga mukti mah udah 500 standar dah, umpama. Kalau bener ya pas, berarti begitu. Datang berikutnya undangan, dia tahu amplopnya 2 juta, kemudian dia gantikan, yang kedua diduluin, yang satu dibatalin. Nggak boleh begitu. Itu namanya imanuhum fi amplopihim. Imannya tergantung isi. Nauzubillah. Ilmu ulama. Sebarkan Majelis Ulama Indonesia, kumpulan para ulama. Disinilah para orang alim berkumpul, kemudian mengambil satu kebijakan untuk kemaslahatan umat. Ada pesan apa? MUI yang teriak duluan dengan ilmunya. Yang ketiga, yang kedua kalau dibahas bisa kemana-mana persoalannya. Yang ketiga, wasihaul aghnia, kedermawanan orang-orang kaya. Maaf, camat datang, kiai datang, orang kaya nggak ngeluarin duitnya, kagak ada sarapan urusan. Bener apa bener? Tabligh akbar, yang ceramah ulama, umara udah tanda tangan izin, orang kaya nggak keluar duitnya, panitia setruk urusan, duitnya nggak ada. Kesinambungan, izin didapat oleh umaro, yang ceramah ulama, panitianya para ustadz, orang kayanya keluarin dong hartanya, supaya apa? Sukses tuh acara, tegak ini negara. Maka orang kaya yang pelit itu sumber kemerosotan negara satu wilayah. Tapi orang kaya yang dermawan, itulah kunci majunya satu wilayah, satu negara. Haji Sanusi sering bilang sama saya, Ustadz, harja mukti ini banyakkan agnianya daripada fukoronya. Selalu dia katakan dari dulu itu, banyakkan orang kayanya daripada orang miskinnya sebetulnya. Artinya potensi orang kaya jauh lebih besar daripada fukoro yang harus dinafkahi sebetulnya. Hanya persoalannya manajemennya yang memang belum bisa bagus dikelola. Maka dimulai dengan basis yang ada, harapannya potensi besar disalurkan kepada yang berhak, dikelola dengan manajemen yang bagus. Maka penting ada basis. Tapi yang ngurus basis kudu punya ilmu. Jangan ngurus basis nggak punya ilmunya, nanti repot urusan. Bisa-bisa haknya fuqara wal masakin dimakan oleh pengurus basis. Kenapa? Nggak punya ilmunya, hati-hati. Berapa persen basis boleh menikmati uang basis? Kan ada ilmunya, ada takarannya. Ustadz Ade Permana tuh mah urusannya, bukan saya. Beliau ahlinya itu. Ada ilmunya, tapi potensi basis wajib didukung terutama oleh orang-orang kaya. Orang kaya diberikan wadah untuk menyalurkan kewajibannya. Basis justru membantu, mempermudah orang kaya. Daripada Allah yang nagih, mendingan basis yang nagih. Kalau Allah yang nagih, bisa ludes semua tuh harta. Tapi kalau basis yang nagih, hanya persentase yang diwajibkan menurut syariat agama. Maka orang kaya yang dermawan penting buat membangun satu negeri ini. Hai orang kaya, jangan suka ngebohongin dinas pajak.
besar bayarnya kecil. Semakin besar yang Anda bayar pajaknya ke negara, semakin besar manfaatnya buat satu wilayah. Di Indonesia kita dianggap aghnia semua ini. Dianggap orang kaya semua di Indonesia. Kenapa? Bayar pajak semua. Punya tanah 100 meter bayar pajak dah. 1000 meter bayar. Buat apa? Melatih menjadi aghnia, melatih menjadi orang kaya dengan mengeluarkan apa yang kita miliki untuk kepentingan bersama. Terbentuk jalan raya yang nikmati orang kaya apa semuanya? Saluran air lancar yang nikmatin Pak Camat, saya jadi ingat Pak Camat. Mohon maaf, kalau mau belok ke kantor Pak Camat, lewat apartemen, kemudian ke kiri, itu nggak nyaman banget Pak Camat. Yang sebelah sono, baunya bangkai tikus. Itu sambal bener-bener bakar soalnya. Sampai tikus-tikusnya dibakar juga. Sampai sekarang nggak kelar-kelar, itu baunya nggak enak banget. Saluran apartemennya juga Pak Camat, itu nggak enak juga itu pembuangannya baunya. Ini mudah-mudahan segera ini. Kapan lagi saya ngomong ke Pak Camat begitu? Untung dikasih ceramah. Apa hidung saya yang beda dengan yang lain? Kalau saya ngerasa nggak enak persoalannya. Betul apa betul? Betul apa betul nih orang Harja Mukti? Mudah-mudahan Pak Camat bisa selesaikan. Supaya enak, nyaman. Ke kantor Pak Camat baunya wangi kan enak. Mau kemana? Kantor Pak Camat. Bau nggak? Ya Allah baunya bangke. Kan nggak enak banget Pak Camat. Butuh buat ngebersihin. Orang kaya kasih dananya. Nih Pak Camat, duitnya. Bersihin saluran airnya. Gorong-gorong, gue yang ngejamin. Kenapa? Negara terbatas anggarannya. Kan cakep begitu Pak Haji Dayat. Oh, kira-kira. Nah kan pengusahanya di sini. Ya, itu repot sebelah sini. Jakarta sebelah sini. Depok. Ya zaman telekomunikasi itu kan bisa mudah. Nah begitu. Kita bantu komunikasinya dengan tetangga sebelah. Insya. Yang terakhir. Ad-du'al fuqara. Yang keempat, doanya orang-orang fuqara. Kita yang nggak punya jabatan, kita yang nggak punya ilmu, kita yang nggak punya harta, punya andil besar satu negara dengan apa? Doa kita. Jangan pernah remehkan doa. Doa orang fuqara lebih mustajab. Maka doa itu penting buat kita. Maka alhamdulillah di Harja Mukti Pak Camat luar biasa. Majelis zikir, majelis doa, majelis ilmu bertebaran. Pengajian di mana-mana. Setiap bulan tanggal 25 setiap bulannya. Orang-orang fuqara berkumpul dipimpin Ustaz Agus munajat kepada Allah untuk bangsa dan negara. Dan Harja Mukti Cimanggis pada khususnya. Tiap tanggal 25 munajat sama Allah. Itu pentingnya doa. Tanpa doa goyang satu negara. Tanpa doa Allah bisa kirim musibah. Tapi Allah tangguhkan musibah. Allah nggak jadikan bencana. Karena siapa? Doa orang-orang fakir. Doa orang-orang miskin. Maka jangan menyepelekan doa. Cuman kadang kebangetan orang kita. Jabatan nggak punya, suruh ngajar nggak punya ilmu, suruh nyumbang nggak punya harta, timbang suruh duduk ngaji doa masih males. Ini orang sono bukan orang sini. Padahal kalau di kampung kita orang ngaji itu luar biasa. Ya Allah, di Harja Mukti Pak Camat, kalau rajin ngaji nggak usah masak Pak Camat. Lah serius, nih pagi sarapan dari At-Taufik. Nanti siang Al-Bahri nyiapin makan siang noh, habis zikir. Malamnya tahlilan dapat berkat. Kurang apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Nikmat malah yang kau dustakan. Timbang duduk, berkah dapat, ilmu dapat, makan dapat, masih juga males. Orang sono bukan orang. Maka doa orang fuqara wal masakin penting. Ketuk pintu langit, doakan para pemimpin, para ulama kita. Doakan bangsa dan negara ini, karena tetesan air mata orang fuqara wal miskin tembus sampai ke langit ketujuh. Maka jangan pernah menyepelekan doa orang-orang fuqara. Ad-du'a silahul muslim. Doa senjatanya orang-orang muslim. Dengan doa yang mustahil bisa menjadi satu kenyataan dengan kekuatan doa. Mudah-mudahan 4 elemen ini, 4 kelompok ini bersinergi yang dicontohkan lewat acara pagi hari ini. Umaronya kumpul, ulamanya kumpul, ahliannya kumpul, fuqara wal masakinnya kumpul. Mudah-mudahan acara ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisyiril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, atas nama pengisi tetap majelis di Taufik setiap Sabtu keempat, mohon dari hati yang paling dalam, kalau ada ucapan, perbuatan, kata-kata saya yang menyinggung banyak salah selama ini, maklum orang yang banyak ngomong biasanya banyak salahnya, mohon dimaafkan lahir dan batin, dan mohon doanya. Insya Allah hari Kamis besok saya dan keluarga, istri dan 2 mertua akan berangkat ke Tanah Suci untuk ibadah haji. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan, dan dari haji yang mabrur dan mabrur. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan maafkan segala khilafan dan kesalahan saya beserta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan bacaan. Alhamdulillah, bismillah. Sama-sama kita dengarkan tadi terusnya yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan juga menambah daripada perbedaan ilmu kita. Dan terakhir beliau mohon doanya kita semua, insya Allah hari Kamis besok akan menunaikan ibadah haji. Kita doakan semoga ibadah haji beliau senantiasa dilancarkan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan badannya dikuatkan dan juga senantiasa berikan ketabahan bersama Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi haji yang mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu akan acara akan ditutup oleh doa oleh Bapak Kiai Haji Ade Permana ya insyaallah. Namun sebelumnya saya selaku daripada pembawa acara mohon dipanggil maaf yang seluas-luasnya. Tentunya banyak kata-kata yang kurang tersusun maupun acara ini kurang sempurna, sekali lagi mohon dipanggil maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada al-karam ya Haji Ade Permana, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama, para umarok yang dimuliakan Allah dan para jamaah yang berbahagia. Sebelum doa tadi mubalik kita sudah menerangkan, saya teringat kalimat doli ya. Jadi memang kita nih doa dalam Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi beribadah dulu baru minta tolong. Jadi insya Allah akan dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah. Jadi makanya sebelum doa saya akan doli. Saya akan sebelum doa, doli itu singkatan, sebelum doa saya kasih 5 minyak al-hikmah buat sedekah. Ya, karena sebelum doa biar sedekah dulu baru doanya mustajabah. Cuman karena 5 jadi saya kasih 5 perwakilan dari kecamatan, MUI kecamatan, Pak Camat,
DMI kecamatan, Pak Kiai yang ceramah, sama imam. Ya, jadi 5. Soalnya doli bilangnya, kalau dolu 10 ya. Jadi doli. Nah, saya bagikan dulu biar iya karena budunya kita kuat. Mohon maaf. Kiai terima minyak al-hikmah. Pak Camat. Pak Ismail, Pak Haji Ahmad. Nah, start dulu satu lagi buat imamnya. Ntar ngambek lagi imamnya. Ntar ketua DKM mah gampang. Orang ada di counter atau Taufik kan. Sebelum kita baca doa, hadirin kita baca Fatihah satu kali. Fatihah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika pengen punya anak, istrinya sudah menopause, sudah mandul, secara medis tidak bisa. Akhirnya di mihrabnya Siti Maryam, Nabi Zakaria berdoa. Ketika sholat, dalam sholatnya beliau dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau minta kepada Allah ingin punya keturunan. Malaikat Jibril langsung berkata kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Jadi langsung diistajabah, langsung dimustajabah. Dapat anak namanya Yahya yang maha hidup. Maka saya kasih 1 menit, nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sama-sama minta masing-masing hajatnya. Tapi kita doakan para ulama, para umaro yang ada di Cimanggis khususnya diberikan kesehatan, keberkahan, ya, Pak Camat, Ketua MUI Kecamatan Cimanggis dan timnya, para lurah, para DKM masjid. Wabil khusus kita doakan pengurus DKM Masjid At-Taufik dan DKM masjid yang ada di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis diberikan keberkahan kesehatan oleh Allah. Kita doakan kiai kita, mubalik kita, Kiai Ma'arif dengan keluarga juga mudah-mudahan diberikan perjalanan yang lancar dan diberikan haji yang mabrur dan mabrurah. Juga kita doakan saudara kita Ustadz Mikail. Berapa hari yang lalu saya dengan Ustadz Sahrin menengok, sempat saya terapi, beliau tidak bisa bicara setelah khutbah Jumat. Mudah-mudahan diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa hajat buat kita semua yang hadir. Nanti 1 menit minta hajat kita ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diijabah pasti karena kita di tempat yang baik setelah melakukan sesuatu yang baik dan insya Allah penuh kebaikan di masjid ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Syaulillahi lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذخرنا مولانا محمد ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمتي ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من البراسي والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وأنت المستعان وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا هذا الدعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Makasih. Siap Pak Jamal, siap. Amin, amin, amin. Siap Alhamdulillah. Amin, amin. Pak Haji sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Sehat. Mic-nya masih nempel mic. Oh iya ya. Jangan bawa aja pulang. Iya, maafin Allah. Alhamdulillah saudaraku. Kangen kapan podcast kita? Hidupkan anak dia anak ya. Siap. Insyaallah. Ya Habibi ya Muhammad ya Salam Jakarta ya. Ya Imam kita ini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Dia usaha madu yang belum berani punya madu. Ini nasi goreng ada pantungnya ini. Apa tuh? Nasi goreng di masjid Atopik. Dimakan pagi hari. Sambungin dong Kata Arif. Oh, iya. Nggak ada sayur asamnya sih ya? Pagi sayur asem. Asem kan siang. Ada asem. Bisa tadi Mas, kemana? Pulang duluan. Oh iya, kayaknya kelihatan. Masih ada cerita? Habis? Habis? Makasih ya. Ya, ya, ya. Ya, kotor tangannya. Siap, lanjut. Makasih Ya, banyak ya. sama-sama. Bang Pak Haji, maaf. Siapa? Pak, tiap hari dia sama saya, Kak pantunin mulu.